belajar apa tadi? Ulangan. Kok susah kok? Yang seulangan lagi. Susah ya. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan, dan nama Natali, kakak bernama Rosa, yaitu kakak nama Indri. Halo. Jadi ketemu dari semester 3 psikologi Undana. Nah, di sini kita dapat tugas UAS dulu. Tugas UASnya buat brosur, terus kasih sebar di teman-teman dong. Nah, kita langsung masuk di penjelasan di brosur. Yang pertama tentang ini psikologi komunikasi. Sudah ada yang belum ya? Nah, ini menjelaskan sebelum masuk di psikologi komunikasi, dijelaskan apa itu psikologi. Jadi psikologi itu ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang proses mental manusia. Oke? Nah, selain psikologi ada juga yang namanya komunikasi. Semua pasti tahu komunikasi itu apa ya? Komunikasi itu ini percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk membahas bertukar informasi dan juga membahas satu topik. Nah, kalau Mas mengenal psikologi komunikasi dari nama, saya pasti ketemu bisa ambil kesimpulan kalau psikologi komunikasi itu ilmu yang mempelajari komunikasi dari aspek psikologi. Oke? Di situ ada 7 dan pengertian. Teman-teman bisa baca di brosur. Psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha menjelaskan, memprediksi dan mengontrol peristiwa mental dan perilaku dalam komunikasi. Kira-kira paham kosan ya? Tangkap pesan ini. Paham kosan ya begitu? Masih lama ya, masih belum paham. Kalau belum paham, Ini kan masih istilah asing yang betul baru pertama kali deh kamu. Jadi kita sama-sama belajar ya. Selanjutnya itu ada 4 ciri pendekatan psikologi komunikasi yang akan dijelaskan oleh kakak ini. Oke, jadi sekarang Beta akan menjelaskan tentang 4 ciri komunikasi yang bisa dijelaskan. Aku lihat di brosur yang terus kasih itu ada 4 tuh yang ini. Lihat semua. Ya. Jadi ciri atau karakteristik psikologi komunikasi itu ada 4. Yang pertama itu penerimaan stimulus atau rangsangan secara indrawi. Penerimaan stimulus secara indrawi itu dia tuh kayak kita menerima rangsangan yang diterima oleh kita punya panca indera. Nah, di sini dalam proses ini panca indera yang bisa menerima rangsangan itu seperti mata, hidung, telinga, kulit, serta mulut. Ada maksudnya bersempaan kosan jadi kayak setelah kita menerima satu informasi ya, terus panca indera yang menerima itu rangsangan dari informasi itu apa? Kalau misalkan yang satu kalau misalkan saya kasih tahu Beta satu informasi ya, kan deh habis ini potong nih tadi baru habis ujian hari terakhir. Terus Beta dengar kan, jadi otomatis panca indera yang menerima itu rangsangan itu adalah telinga. Paham? Ya. Terus yang kedua itu ada proses mengantarai stimulus secara respon atau penerimaan stimulus atau rangsangan secara intrawi. Nah, dalam proses ini tuh setelah ketemu panca indera, setelah ketemu telinga, mata tuh menerima rangsangan, itu rangsangan tuh diteruskan ke otak. Terus setelah di otak tuh menyimpulkan kira-kira setelah menerima rangsangan ini nih kesimpulan apa yang harus ketemu kasih untuk menanggapi itu rangsangan. Jadi kayak misalkan saya bilang ini kita tuh habis ini ujian, terus Beta pun telinga sudah dengar nih, terus otak nih
bepung panca indera ini semua meneruskan ke otak. Jadi bepung otak ini menyimpulkan kira-kira respon apa yang harus dia kasih ke Sepri setelah dia bilang itu. Jadi bepung otak menyimpulkan, oke, ini berita baik, kita ini harus ikut senang kan, mau harus ujian, harus kasih selamat, harus mengucapkan kata-kata yang betul bahagia karena setelah ini kan pasti libur toh. Terus paham kosan deh? Paham. Terus yang ketiga itu ada prediksi respon. Ada yang tahu kosan deh prediksi itu apa? Nah, jadi prediksi itu kayak macam pernah kosan deh menebak sesuatu begitu. Nah, jadi prediksi itu dia hampir sama dengan menebak. Jadi kayak ketemu kasih tahu seseorang tentang satu informasi ya, terus ketemu menebak kira-kira di respon nih kemana ya. Misalnya tadi saya kenal contoh yang sama lah ya, misalnya saya dikasih tahu habis beta dia tuh kayak menebak kira-kira kayak ini respon nih kemana ya, setelah dia kasih tahu kalau ketemu habis ujian ini hari, kira-kira kayak ini senang atau dia malah bersedih karena kamu juga belum habis uas begitu, masih tertekan dengan tugas. Nah itu tuh contoh dari prediksi respon. Terus yang terakhir itu ada peneguhan respon. Nah dalam proses ini tuh kita membahas tentang memori penyimpanan seseorang yang mampu menghubungkan masa lalu dengan masa sekarang. Terus peneguhan respon ini merupakan respon dari lingkungan atau respon orang lain terhadap individu yang asli. Jadi itu tuh kayak kadang tuh memastikan begitu tuh, dia tuh kayak misalnya Sepri dia habis tes itu dia sudah habis tebak dan dia sudah selesai juga memberi respon, dia kayak memastikan kalau oh ini respon ini kayak tepat begitu tuh, tepat maksudnya oh ini beta sudah saya kasih tahu kain dan kain respon begitu tuh, itu tuh yang beta harapkan juga, itu respon tuh tepat pada topik yang beta kasih tahu di kain tuh. Beta mengharapkan kalau kain itu bisa terlaksanakan atau tuh selesai uas. Sampai sini paham kosan deh semua? Ini yang semangat dong. Atau selamat semua? Halo Ma, jadi paham kosan deh? Paham. Nah, pintar oleh semua. Jadi itu dari beta. Sekarang ini adik-adik semua akan dengar pemaparan materi dari kakak Ocha. Kakak Ocha. Halo adik-adik semua, kakak membawakan sedikit materi tentang komunikasi efektif. Nah di sini adik bisa lihat di brosur, ada di bagian bawah ya adik-adik. Nah di situ ada kasih tahu untuk cara membangun komunikasi yang baik dan benar. Nah pada poin pertama di situ ada kasih tahu tentang atur kontak mata. Maksudnya di sini kontak mata tuh maksudnya kayak kita ya kakak lakukan sekarang nih, kakak ada mata adik, tapi kakak ada sambil berbicara begitu. Nah itu tuh atau komunikasi dengan kontak mata. Lalu pada yang berikutnya itu ada ekspresi wajah. Nah ekspresi wajah itu hal yang penting loh adik-adik dalam berkomunikasi. Karena kakak bilang penting, karena dengan adik-adik berbicara sambil berekspresi itu orang-orang yang dengar adik-adik omong itu bisa paham apa yang adik sampaikan. Contohnya kakak kasih contoh nih, oke, ada yang di depan ini ada cerita di kawan, di samping kiri ini cerita yang bikin senang atau yang bikin sedih. Nah ada di samping kiri itu kan pasti kan juga akan kota yang sedih kok. Nah seperti itu pentingnya ekspresi wajah. Lalu yang berikutnya itu postur tubuh. Nah di postur tubuh di situ juga salah satu hal yang penting bagi kakak, karena ketika kakak sedang menjelaskan sekarang ini kan ada dulu dengan gaya postur masing-masing kan. Nah itu secara tidak langsung ada menunjukkan nih, ada itu perhatikan dengan apa yang kakak sampaikan. Nah seperti itu. Lalu yang berikutnya itu sikap menghargai. Nah sikap menghargai itu ketika teman adik atau kakak yang sedang berbicara di sini itu adik harus kayak memperhatikan ke depan, itu adalah salah satu sikap yang menghargai. Maksudnya kakak kasih contoh yang lain ya, mungkin adik kurang paham.
Kalau maksudnya kayak maksudnya kalau misalnya ada guru jelaskan di depan, nah itu adik-adik perhatikan, tidak bikin ribut, itu sama saja adik sudah menunjukkan sikap yang menghargai guru di depan gitu. Lalu yang berikutnya itu empati. Nah empati ini maksudnya itu adik bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dalam berkomunikasi, masih berkaitan juga dengan ekspresi wajah ya adik-adik ya. Nah kayak misalnya ada mau cerita terus curhat di teman-teman gitu, nah teman-teman kasih tunjuk ekspresi sedih, nah itu teman-teman juga merasakan sikap empati seperti itu. Lalu yang berikutnya dapat didengarkan dengan baik. Maksudnya di sini ketika kakak menjelaskan di depan, kakak harus memastikan gitu kalau adik-adik itu bisa memahami apa yang kakak sampaikan dengan baik gitu. Lalu yang berikutnya itu kejelasan. Nah kejelasan ini juga masih berkaitan dengan dapat didengarkan dengan baik. Di situ ada tulis audible kan adik-adik. Nah itu maksudnya itu dapat didengarkan dengan baik. Nah itu masih kaitan dengan clarity, kejelasan. Nah kejelasan itu kakak harus menyampaikan itu dengan jelas apa yang kakak maksud supaya adik-adik itu bisa mengerti gitu loh maksud dari penyampaian kakak itu apa. Nah yang terakhir sikap humble atau sikap rendah hati. Nah di sini ketika berbicara itu sikap humble itu hal yang penting loh adik. Karena kenapa? Dengan sikap humble itu secara tidak langsung orang itu tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Terus mereka juga rasa oh nih orang nih asik gitu diajak cerita, bisa jadi pendengar yang baik, bisa jadi pemberi saran yang baik seperti itu. Paham kah adik-adik? Oke, terima kasih ya adik-adik. Mungkin itu saya dari kakak dengan kakak punya kelompok-kelompok dari kakak adik-adik sudah dengar semua nih dari awal sampai terakhir nih. Sekarang adik mungkin itu bisa makan ya. Terima kasih dan kakak juga minta maaf mungkin kakak ada terlalu cepat-cepat penyampaian dan kakak juga berharap semoga adik-adik di sini ini bisa mengerti apa yang kakak sampaikan gitu. Terima kasih. Itu elo ya le. Semangat kok. Keren. Jadi sama sampai sama paham kok. Kalau paham kira-kira untuk perasaan kemana? Sedangkan materi anak kuliah yang harusnya ini nih yang harusnya mendapatkan di bangku kuliah. Dan masa sekarang masih kelas berapa cok? Rata-rata kelas 7 dan 8 SMP kan? Masa kan pernah belajar ini kan? Masa perasaan kemana? Dapat pelajaran baru. Yang anak SMA pun soalnya dapat. Diam-diam Le. Kemana tadi yang jawab senang satu orang tadi? Yang lain? Oke, kalau sama senang berarti kakak juga senang Le. Dan kalau untuk itu kakak berterima kasih karena adik-adik dong bersedia jadi kakak partisipan dan semoga ilmu yang ketong kasih ini bermanfaat dan semoga pulang dari sini kita bisa pakai ini ilmu ini untuk ketong kehidupan sehari-hari. Terima kasih semua, selamat siang.